Ivon, apa kabar nih? Kita ketemu lagi nih Bu ya, di apartemen Permata Hijau Suite. Desainnya yang terbaru nih Bu ya? Iya. Ya, saya lihat ini warna gold cukup dominan ya Bu. Kira-kira nih kenapa ya Bu membuat desain yang warna gold? Sebenarnya sih ini adalah show unit yang kedua, ketiga, keempat, kelima gitu ya. Iya. Ada beberapa seri sebenarnya. Ini semua untuk mendekatkan kami kepada target market kami, millennials kelas A, Pak. Mereka, para millennials ini suka banget sama berbagai pilihan gitu. Jadi dengan kata lain, mereka punya kebebasan untuk berekspresi mana ya yang paling cocok. Show unit ini hanya untuk mempermudah saja sih Pak, bahwa unit ini ternyata bisa ya didesain seperti ini gitu. Oke Bu, saya dengar nih Ibu sebenarnya expert di bidang brand development nih Bu. Tapi kali ini saya mau dengar Ibu nih mau cerita tentang penerobos zaman nih Bu. Kira-kira nih apa nih Bu yang ingin Ibu sampaikan nih? Sedikit jelaskan Pak. Ya. Bahwa manusia itu sebenarnya tidak lepas dari ruang dan waktu. Kalau kita sekarang ini Pak, hari ini, kita berada di zaman apa sih Pak? New normal kan? New normal, betul. Iya. Artinya ada zaman sebelum new normal, Betul. bukan? Saya selalu menyebutnya adalah yesterday's majesty. Jadi zaman kemenangan kemarin. Permata Hijau Suite sendiri ini di-launch dan dibangun ketika berada di Yesterday Majesty. Yeah. Dan diserah terimakan handover tanggal 27 Juli 2020 lalu, di mana PSBB pertama, Pak. Iya, betul. Itu lagi cukup kenceng tuh ya. Iya, PSBB pertama dilaksanakan dan juga PHS ini adalah satu-satunya apartemen yang handover pada masa pandemi. New normal. Iya. Dan itu yang saya sebut sebenarnya PHS sang penerobos zaman berhasil Pak terdelivery di masa-masa yang cukup sulit. Ya, jadi kurang lebih dimulai di masa yang baik istilahnya, terus masuk lagi pandemi, tapi Ibu bisa menerobos zaman istilahnya ya. Situasi seperti ini ternyata bisa handover dengan baik. Jadi kalau Ibu mau ceritakan tentang istilah penerobos zaman tuh kira-kira seperti apa nih Bu? Penerobos zaman ini tidak mungkin Pak kalau kita berjalan sendiri. Nggak cuma developer, tapi dengan siapa juga kita bermitra. Target marketnya siapa? Bukan suatu kebetulan jika Permata Hijau Suites punya orang-orang hebat sebagai klien kami Pak. Mereka ini adalah sebagian besar adalah milenial kelas A dan kaum youth. Youth itu adalah young old, yang seusia 50 tahun ke atas gitu ya, tapi masih tetap giat kerja. Ya, seperti saya, seperti Pak Ismet ya, itu kaum young old. Dan yang lebih harus kita garis bawahi adalah mereka adalah tomorrow's people with millennials mindset Pak. Kita harus berpikir jauh ke depan, Pak. Itu yang saya sebut sebagai tomorrow's people. Karena kita tidak mungkin melihat selalu ke belakang. Masa kejayaan kemarin adalah punya masanya. Tapi masa depan kita harus create, gitu. Seperti apa? Jadi waktu itu yang terus berubah yang kita mesti kejar Bu ya. Benar. Jangan bermimpi lagi di masa lalu. Sukses di masa lalu bisa diulang di masa yang akan datang itu udah nggak mungkin terjadi lagi. Iya, apalagi di-emphasize dengan adanya post-COVID-19 ini. Iya, betul. Makin parah itu. Makin parah. Harus kreatif. Iya, dan tanpa disadari di zaman new normal ini sebenarnya adalah seleksi alam, Pak. Orang yang hidup zaman sekarang, yang sekarang berada di tempat ini tentu orang yang punya mental lebih dan fisik yang kuat. Dengan arti kata lain, in the future, kita akan bersama-sama dengan orang yang lebih kuat dibanding zaman kemarin, Pak. Kalau kita tidak punya mindset yang baru, kita tidak bisa menyamakan frekuensi dengan penggiat zaman. Nah, ketika kita tidak bisa menyamakan frekuensi, ya udah ke laut aja. Langsung
Iya. Jadi old beneran langsung ya, Bu? tersingkir. Kira-kira Ibu memberi nasihat apa nih untuk teman-teman sesama developer agar mereka bisa mengikuti Tomorrow's People nih, Bu? Apa yang harus dilakukan gitu? Selain dia harus konsepnya dirubah, cara bayar dirubah, atau apa lagi, Bu? Saya perlu masukkan itu untuk para developer nih, Bu. Iya. Terutama developer apartemen nih, Bu. Setiap target market itu selalu lebih muda, Pak. Iya. Jadi kita harus bisa menyamakan frekuensi dengan cara berpikir mereka. Tentunya yang paling sangat mengena ya Pak ya. Kalau orang kemarin udah pasti koceknya lebih tebal, beli apa-apa lebih gampang. Yeah. Tapi belum tentu dia butuh. Yeah. Bener nggak? Yeah. Tapi orang yang muda, target market yang harusnya memang kita supply kebutuhannya, mereka butuh, tapi uangnya tidak cukup tebal untuk mengejar, yaitu Pak, harga-harga karena kenaikan inflasi. Kondisi ekonomi lagi luluh belantak seperti ini seluruh dunia Pak. Dan kita tetap butuh panggon, kalau orang Jawa tuh panggon, atau rumah. Burung aja perlu sarang, mereka butuh Pak. Tapi uangnya cukup nggak gitu. Nah ini perlu sih kerjasama ya antara desainer, arsitek, lalu desainer keuangan juga, supaya kita tuh hidup lebih ringan, Pak. Tidak sikut-menyikut di zaman yang susah gini, tapi rise by lifting others. Jadi Ibu one bedroom, two bedroom, three bedroom, cicilannya sama gitu Bu ya? Ya, itu waktu itu. Makanya milenial bisa masuk. Bisa masuk ya. Iya. Oke. Itu salah satu terobosan dari PHS ya, Bu. PHS. Dan salah satunya juga PHS sangat concern akan positioningnya, Pak. Sebenarnya orang-orang juga harus diingatkan kembali bahwa pilih hunian itu sama seperti pilih sekolah, Pak. Karena lingkungan akan membentuk kita siapa. Iya. Kalau saya lihat di sini PHS-nya ada 45 fasilitas untuk para milenial ya? Yes, super facilities Pak. 45 super facilities, ya? Yes. Itu salah satu juga terobosan baru yang Ibu lakukan supaya milenial kelas A ini mau masuk ya Bu ya? Iya, sebenarnya itu diambil dari behavior dan attitude milenial sebenarnya Pak. Secara desain kita coba tilik kembali. Sebenarnya milenial ini senangnya apa sih gitu? Apa, betul. Outdoor-nya banyak, dia bisa kerja tanpa harus serius kayak emak bapaknya yang selalu di kantor, ruang sempit gitu. Mereka nggak suka itu. Tapi mereka bisa kerja sambil main, ya kan? Tersedia di sini. PHS, ya. Dan puji Tuhan, emphasize-nya justru karena COVID-19 gini, work from home itu it's no problem at all di sini. Oke Bu, terima kasih Bu. Terima kasih. Untuk waktunya. Semoga di kesempatan yang lain Ibu bisa membagikan sesuatu juga kepada teman-teman semua, apa yang Ibu alami, apa yang Ibu ajarkan, supaya kita semua bisa lebih mengerti bahwa kita ini harus menjadi tomorrow's people. Yes. Oke, terima kasih Bu untuk waktunya. Sampai ketemu lagi Bu.